A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sobat beriman rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yakni penjelasan ulama tentang siapa itu wali Allah. Wali Allah adalah orang-orang Islam yang dekat dengan Allah karena keimanan dan ketakwaannya sempurna. Mereka tak pernah bersedih hati atas kesusahan di dalam kehidupan dunia. Yang menjadi tujuan mereka hanyalah akhirat. Al-Hafiz Ibnu Katsir seperti dikutip Abdurrahman Ahmad As-Sirbuni dalam bukunya 198 Kisah Haji Wali-Wali Allah. Dia berpendapat bahwa wali-wali Allah adalah mereka yang beriman dan bertakwa sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah. Maka setiap orang yang bertakwa kepada Allah, dia adalah walinya. Sesungguhnya tidak ada kebimbangan atas mereka, yaitu dalam menghadapi hal ihwal kiamat, dan tidak pula mereka bersedih hati terhadap apa yang mereka tinggalkan di dunia. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jasmi Al-Ulum wa Al-Hakim mengatakan asal makna al-wilayah atau kewalian adalah dekat. Asal makna al-adawah atau permusuhan adalah jauh. Maka para wali Allah adalah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal yang dapat mendekatkan diri kepadanya. Musuh-musuh Allah adalah orang-orang yang dijauhkan darinya dengan sebab amalan-amalan perbuatan mereka yang menjadi mereka terusir dan terasing darinya. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan yang dimaksud dengan wali Allah adalah orang-orang yang berilmu tentang Allah dan dia terus-menerus berada dalam ketaatan kepada Allah dengan mengikhlaskan hati di dalam ibadahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah menyebutkan tentang wali-wali Allah dan juga karomah-karomahnya. Rasulullah bersabda, Allah berfirman, aku pasti balas dendam bagi wali-waliku seperti balas dendamnya singa yang marah. Kemudian Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai orang-orang yang jika mereka bersumpah dengan Allah, Allah pasti mengabulkan sumpahnya. Hadis muttafaqun alaih. Di hadis lain Rasulullah pun bersabda, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang memusuhi wali-waliku, aku akan mengumumkan perang terhadapnya. Hambaku tidak mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku tidak henti-hentinya mendekatkan kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, aku menjadi telinganya yang dia mendengar dengannya. Aku menjadi matanya yang dia melihat dengannya. Aku menjadi tangannya yang dia bertindak dengannya. Dan aku menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya. Jika dia minta sesuatu kepadaku, aku pasti memberi permintaannya. Dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, aku pasti melindunginya. Hadis Sahih Al-Bukhari. Abdurrahman Ahmad As-Sirbuni juga mengatakan, apabila hati seseorang telah terpenuhi dengan tauhid yang benar dan sempurna,
tidak akan tersisa lagi dalam hatinya kecintaan kepada selain Allah. Tiada lagi rasa nikmat melainkan dengan melaksanakan apa-apa yang dicintai Allah, dan kebenciannya adalah terhadap apa-apa yang dibenci oleh Allah. Apabila ini terrealisasi, seluruh tubuhnya akan bergerak menaati Allah. Artinya, tidak ada lagi ruang di dalam hatinya untuk selain Allah. Semua perilaku, pendengaran, penglihatan, pembicaraan, dan seluruh gerak-geriknya berporos kepada Allah. Jelaslah, kata Abdurrahman, demikian wali-wali Allah, yaitu mukmin-mukmin yang taat dan yang senantiasa melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya wali-wali Allah adalah orang-orang yang soleh dan juga beriman. Hadis Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Orang yang soleh di sisi syara adalah orang yang melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah dan kepada sesama makhluk. Sedangkan musuh-musuh Allah adalah mereka yang menjauhkan diri darinya dengan amalan-amalan perbuatan yang diharamkan serta seumpamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Imran ayat 31. Kemudian Ibnu Taimiyah juga berkata, dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa orang yang mengikuti Rasul maka akan dicintai oleh Allah. Siapa saja yang mengaku cinta kepada Allah tetapi tidak mengikuti Rasul, maka dia bukanlah wali Allah. Sekalipun ramai sekali orang yang menyangka bahwa mereka atau pada diri selain mereka adalah termasuk wali-wali Allah, padahal mereka bukanlah wali-wali Allah. Maka siapa yang beritikad pada seorang wali yang dapat menuju kepada Allah tanpa mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka dia adalah kafir yang termasuk wali setan. Ibnu Taimiyah Al-Furqan Baina Auliya Ar-Rahman wa Auliya Asy-Syaitan. Demikianlah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, apabila engkau melihat seseorang berjalan di atas air dan terbang di udara, jangan engkau tertipu dengannya sehingga engkau memastikan dia berada di atas Alkitab. Tafsir Ibnu Katsir. Abdurrahman Ahmad As-Sirbuni juga menegaskan termasuk prinsip ahli sunnah wal jamaah adalah membenarkan adanya karomah para wali dan kejadian-kejadian luar biasa yang Allah tunjukkan melalui mereka dalam berbagai segi ilmu dan mukasyafah, dalam berbagai jenis kodrat dan pengaruh, misalnya seperti yang diriwayatkan dari umat-umat terdahulu dalam surat Al-Kahfi dan selainnya, dan dari generasi awal umat ini, yaitu para sahabat, tabi'in, serta generasi-generasi umat yang lain. Sobat beriman, demikianlah penjelasan singkat mengenai siapa itu wali Allah. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat dan menjadi motivasi bagi kita semua untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.